Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Ini hafalan muhadarah ini, ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la in syakartum wa in kafartum. Jadi cukup ya, pidato ceramah sampai di situ aja. Hamdan syakirin, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dikumpulkan dalam suatu majelis di Ma'hadar Rahman. Mengiringi salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, berkat taufik dan inayah izin Allah Subhanahu wa taala, kami bersama rombongan Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta. Ya, sebelumnya disampaikan sesuatu, anak-anakku sekalian, ayuhat talabah, supaya dipahami. 40 tahun yang lalu, ya, ditarik ke belakang sejarahnya 40 tahun lalu, ini saya dengan Ustaz Badrun sama seperti kalian, duduk seperti ini, sama, nggak kepikir sekarang duduk di depan bersama para santri waktu saat di Darul Rahman Jakarta bersama Syekh Kiai Syukron Mahmud. Maka yakin perjalanan seseorang itu akan dimudahkan tergantung kebiasaan seseharian. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuqatul mar'u ala ma maca alaih. Bagaimana kisah akhir perjalanan manusia nanti mati tergantung kebiasaan waktu saat hidupnya. Apabila dalam keadaan baik, apalagi seorang talibul ilmi yang menyatakan akan diangkat orang yang beriman dan mencari ilmu akan derajat yang tinggi. Satu derajat saja melebihi daripada mabaina samai wal ardh. Yang kedua, nanti juga kita akan dikumpulkan bagaimana pada waktu saat yaumil qiyamah, tergantung amalan kita sekarang. Seseorang yang keluar dari rumahnya sengaja mencari ilmu, itu fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah. Pegang. Jadi yakin kalian mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan salah satu dari 7 golongan nanti yaumil qiyamah, sab'atun yuzilluhumullahu tahta dhillih, yaitu syabun nasya'a bi bidillah, anak muda tumbuh hidup di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini, baik pendidik, guru, kiai, para santri dan orang-orang yang terlibat dalam pondok ini, mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dan pelihara, syukur ini nikmat dan manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana cerita kalian nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan tergantung sekarang. Nah, kami bisa berdiri di depan ini karena hasil kerja keras waktu saat 30-40 tahun yang lalu. Mondok saat seperti kamu, duduk seperti ini. Yang kalau awal bulan nggak punya uang, belum dikirimkan, sedih. Ya, sakit, nggak dapat izin, pengen pulang, sedih. Nggak boleh libur karena COVID, sedih.
Berita ada keluarga di rumah, salah seorang yang meninggal nggak boleh pulang, sedih kan? Sedih, terus sedih, menangis. Air mata kesedihan, berpisah jauh dengan orang tua, tinggalkan kampung halaman, teman bermain. Itu adalah merupakan bayaran modal kita nanti untuk musafir talabul ilmi. Musafir mencari ilmu. Bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Ya, pada waktu saat Allah perintahkan bahwa sesungguhnya ada hambaku yaitu Khidir alaihissalam, maka disuruh mencari ilmu dengan menempuh perjalanan yang jauh dan lama dengan penuh kepayahan, karena tahu bahwa ilmu adalah sesuatu yang agung. Al ilmu izzun la yanalu illa bizulli. Kalau kata peribahasa bahasa Indonesia, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Jadi sakitnya jadi santri, sakitnya jadi orang yang cari ilmu, sakitnya orang di pondok itu nikmat asal ikhlas. Karena kita menjalani hidup ini dengan ikhlas, itulah merupakan obat pelipur lara. Bahwa sesungguhnya apapun yang telah Allah tunjukkan dan tentukan di mana berada, apalagi kita berada di suatu pondok, yaitu mencari ilmunya para rasul dan para nabi. Ilmunya Allah, meraskan para nabi dan para rasul itu sesuatu yang agung. Nanti kalian dapat kemuliaan. Bagaimana nanti masa depan kalian ceritanya? Terlebih nanti pada waktu saat kita kembali kepada Allah, bahwa kalian sekarang sedang membuat cerita. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang itu hidup di dunia ini sedang membuat cerita. Buatlah kalian satu cerita sejarah sirah kehidupan kalian itu dengan cerita yang indah yang bagus. Selama dikandung badan, orang tua kita selalu berdoa dengan diiringi kebaikan-kebaikan dengan harapan lahir dengan selamat. Setelah lahir tidak kurang-kurang selalu memuji orang-orang baik dan memohonkan doanya. Setelah itu menjelang dewasa dititipkan di pondok dengan harapan menjadi seorang pemuda anak yang soleh, menjadi seorang pemudi anak yang solehah. Jadi ceritanya indah. Maka kalian jangan rusak keadaan yang baik ini, dijaga, dipelihara. Yakinkanlah apa yang kalian yakin itu adalah benar, dan suatu saat akan memetik hasil buahnya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang dahulu, nanti kita bersenang kemudian. Bagaimana buah yang kita akan petik kelak nanti tergantung tanaman yang kita tanam sekarang. Semakin banyak kita menanam kebaikan, semakin banyak ilmu yang kita amalkan, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan membuahkan hasil nanti setelah kita dewasa. Jadilah kalian itu ya, menjadi pemuda-pemuda masa depan. Pemuda menjadikan itu harapan bagi agama yang menggembirakan baginda Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti. Maka kalian beruntung dalam pondok ini yang mempunyai pemurabbi, muallim yang mengajarkan kalian dengan ilmu-ilmu yang agung dan yang mulia. Cukup dengan satu ayat Al-Quran ini yang akan menjadikan pegangan kepada kita, yaitu sesungguhnya orang yang beriman dan mencari ilmu itu nanti akan diangkat derajat yang tinggi. Itu derajat tidak diperoleh dengan cuma-cuma, kecuali dengan mujahadah, kecuali dengan kerja keras, kecuali dengan perjuangan. Kalian jangan melihat nanti gurunya sekarang di sini, saya termasuk Ustaz Badrul. Ya. Kenapa? Kalau ingin mengetahui bagaimana keberhasilan seseorang, baik karirnya menjadi seorang ilmu yang punya ulama, yaitu lihat pada awal mereka menjalankan kehidupan ini. Maka iqtadi bil bidayah wala taqtadi bin nihayah. Ikutilah karir seseorang itu bagaimana awal mulanya dulu. Dulu waktu saat itu Ustaz Badrul
di Darul Rahman hampir 5 tahun ya, 5 tahun, terus di Umul Qura 6 tahun, belum lagi di Cirebon, belum di mana-mana, termasuk saya juga. Kalian ini baru nyadar 1 tahun 2 tahun sebentar, karena selalu bersyaratkan mencari orang ilmu itu adalah tulusaan, harus waktunya itu panjang. Sebab kalau waktunya singkat, dia cari ilmu dan belajarnya di pondok Google nggak berkah. Ini sekarang pondoknya Google, ya, belajarnya di HP, gurunya nggak jelas siapa itu gurunya, namanya siapa, klik aja dibuka langsung keluar. Nanti masukan-masukan ilmu yang didapat ini hanya menjadikan perdebatan yang tidak bermanfaat. Ya, jadilah kalian belajar sebagaimana belajar para pendahulu kita, para salihun. Yang paling tepat dan jawabannya sekarang, kita duduk di pesantren, taatilah dan ikutilah semua disiplin-disiplin. Dulu pada waktu saat kami berada seperti kalian ini, mungkin sangat disesali tindakan guru dengan disiplin dan aturan-aturannya. Para guru itu menyatakan, kalian silakan benci saya, kalian silakan benci saya, silakan. Kalian menangis dan menyesali atas aturan-aturan di pondok. Suatu saat nanti kalian setelah keluar akan berterima kasih. Ada salah satu guru di Darul Rahman mulai dikatakan itu galak, yaitu Ustaz Musta'in. Ya Ustaz, kalau satu pelajaran disuruh hafal nggak hafal, paling tidak penghapus seperti ini, ya, merapat, ya, landing, tinggal di kepala, blak. Ya, kalau dengan tabukan pukulan udah biasa, pukulan yang mendidik. Bahkan diberikan sanksi, rambutnya dipelontos, dibotakin, dan banyak lagi aturan-aturannya. Dan sekarang berterima kasih, alhamdulillah, kan tidak demikian. Sebab pada waktu saat-saat muda ini cenderung yang mengatur dan mengarahkan serta mengendalikan kita ini adalah hawa nafsu. Senang dengan kesenangan kebebasan-kebebasan yang bisa menjerumuskan kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kendalikan semuanya itu, dan tidak kita dapati kecuali adanya murabbi, kecuali ada yang mendidik, menuntun kita. Maka itu adalah semuanya insya Allah. Mansar ala darbi, mansar ala darbi, kereta dari stasiun ke stasiun lagi sampai ke tujuannya itu apabila berjalan di relnya. Kalau sudah keluar dari relnya nggak bakalan sampai. Ikutilah kalau misalnya tahapan pendidikan di Darul Rahman ini 6 tahun, ya sampai selesai 6 tahun, sampai lulus, jangan lolos. 2-3 tahun udah lolos, belum lulus, ya. Selesai, pahit, getir semua, tahan, ya. Karena itu jadi obat dan menjadikan cerita yang indah nanti setelah beberapa tahun berikutnya, apalagi setelah menjelang dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita menjadi umatun, satu umat, sekelompok yang mereka itu mencari ilmu supaya kembali nanti memberikan arahan, petunjuk kepada umatnya supaya mereka baik, supaya mereka bertobat kepada Allah, supaya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkanlah, tidak ada suatu amanat, pekerjaan, amanat yang paling mulia kecuali meneruskan tugas pekerjaan para nabi dan para rasul, menyampaikan risalah dakwah, dan itu kita dapat bekalnya pada waktu saat kita mondok. Pesan pertama, luruskan niatnya dulu, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianugerahkan, dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, ikutilah dengan petunjuk dan disiplin pondok. Insya Allah kalau kita berjalan sesuai dengan relnya, suatu saat kita akan sampai mencapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin adik-adik sekalian, ayuhat talabah, para santriawan dan santriawati yang hadir pada saat kesempatan ini, mungkin barangkali 4-5 tahun yang lalu ya, kemarin datang waktu kunjungan yang pertama. 4 tahun yang lalu kami datang kemari, santrinya kurang lebih baru 300. Ya, di halaman baru 300, ini jumlahnya hampir mau 1.300 yang lalu. Belum ada gedung, beberapa gedung sekarang sudah banyak. Tentunya semakin banyak santri ini
kalian yang harus bertanggung jawab. Ya, disiplin-disiplin itu mungkin guru tidak akan mampu mengatur kalian. Kalau misalnya mengembala domba cukup dengan diikat, tidak kemana-mana. Ikatlah hati kalian dengan ilmu. Ikatlah hati kalian itu untuk beriman dan bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri kalian dan insya Allah kalian akan sampai. Tidak banyak yang disampaikan pesan pada saat siang hari ini karena akan melanjutkan perjalanan. Ya alhamdulillah ini ringan. Mudah-mudahan suatu saat kamu akan duduk seperti kami di depan ini. Ya, bahkan harus lebih. Kenapa? Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Kalau kalian sama dengan guru kalian, gurunya gagal. Karena kalian telah melakukan di hadapan contoh. Contoh yang mencontoh sesuatu itu harus lebih baik. Kalian harus lebih alim. Kalian harus lebih berilmu. Kalian lebih tawadhu. Kalian lebih berakhlak. Ya, kalian lebih segalanya. Itu adalah yang menggembirakan para guru, para wali, para kiai yang mengajarkan kalian. Insya Allah pada sore hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Allah bukakan segala pintu kebaikan dan kalian semua yang belajar mendapatkan ilmu futuhal arifin wa rahman nabiyyin wa hifzul mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi hadzal niyyah wa li kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebagai penutup diberitahukan bahwa kalian punya saudara. Kami dulu salah guru mutaharrik ya uluni daripada Darul Rahman dan mendirikan pondok yang namanya Darul Islah dan beberapa di Provinsi Riau termasuk Jambi juga ada beberapa pondok pesantren Darul Islah. Tidak ada bedanya. Waktu kami bersama Kiai Syukron yang bersama-sama hadir waktu saat itu dakwah di Jambi di Bangko, beliau menyatakan saya ada orang tua. Ini Darul Islah anak saya. Mungkin anaknya sudah punya anak lagi. Banyak cucu saya. Ini keluarga. Kalian nanti akan berjuang dan berbuat bersama-sama satu dengan yang lain. Keratkan hubungan satu dengan yang lainnya. Carilah solusi yang paling terbaik. Apabila kalian tidak paham, maka tanyakanlah pada guru kalian. Insya Allah kalian akan berkah dan akan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihujjatil Fatihah wa bijahi man unzila min Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wahtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatu biya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian dan sambutannya atas kehadiran kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran dan balasan yang lebih besar lagi. Amin. Saya mohon Ustaz Badrun tidak dilakukan sebagaimana 4 tahun yang lalu. Ya, untuk nempeleng santri satu-satu. Mungkin bisa 1000 ini sampai jam 4. Ya, sebelum maghrib, waktu 4 tahun yang lalu 40 santri, 300 santri itu satu-satu berbaris. Tapi sekarang isya. Memang salah satu itu ciri khas dari Darul Rahman. Saya kalau ketemu kiai, kalau nggak ditempelin saya nggak mau pulang. Ditempelin dulu. Enak benar kalau ditempelin. Apalagi tempelingnya ada duitnya di sini. Jadi itu saja, terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf karena akan melanjutkan perjalanan ke Mumpa. Itu ada pondok pesantren Darul Islah. Ya saya mohon juga Ki Badrun ini dapat membimbing anak-anak kami juga satu dengan